Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1659. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Transenden, kata lebih habis dia tiba-tiba menghirup udara dingin. Transendensi, bukankah itu eksistensi teratas di alam semesta? Kata lebih habis dia terkejut di dalam hatinya. Apa yang kamu tahu? Meskipun transendensi sudah menjadi eksistensi teratas di alam semesta, namun itu bukanlah eksistensi yang paling ekstrim. Salah satu dari 4 kaisar agung itu adalah master yang telah menerobos ranah transendensi tingkat tinggi. Jika tidak ada yang lain, saya adalah makhluk tingkat transendensi tingkat 3. Ahli kuat dengan transendensi tingkat 3 sangat berat. Menghancurkan Anda sampai mati itu seperti meremas ekor semut. Kata sosok kaisar tulang itu, dia berkata dengan bangga. Transendensi tingkat 3, kata leluhur iblis abis. Diam-diam dia terkejut. Leluhur dunia bawah 10.000 tulang di depannya ternyata adalah ahli transenden tingkat 3. Perlu dicatat bahwa leluhur iblis hitam, presiden alam semesta asli, ketika klan kegelapan diserang, dia hanya menguasai 1 tingkat di ranah transendensi. Baginya ahli kuat yang keluar dari alam semesta asli, 1 tingkat transendensi itu sudah cukup untuk membuatnya takut. Namun transendensi rangkap 3 itu tidak pernah terjadi. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, kan? Kata master tulang itu, dia berkata dengan bangga. Meskipun bakatmu tidak lemah, tidak mudah untuk mencapai transendensi tingkat 2 atau bahkan tingkat 3. Leluhur ini menasihati Anda jika di belakang ini Anda dapat menghemat banyak kerja keras Anda. Dunia tempat Anda berada harus menjadi wilayah kaisar abadi. Diketahui selama kamu masih ada, kamu pasti akan mati. Kata leluhur 10.000 tulang dari dunia bawah, suaranya kasar dan tidak menyenangkan. Kaisar abadi, apakah ini transendensi tingkat 3? Leluhur iblis abis terkejut. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah wilayah kaisar abadi. Ketika berada di dunia iblis, dia telah bekerja sama dengan kaisar abadi. Tidak bisa menembus ke dunia bawah, ke dunia pertama. Tapi orang ini mampu menggunakan cara khusus untuk bekerja sama dengan dirinya sendiri dan membangun tempat reinkarnasi yang unik di lautan Dewa Iblis kekacauan. Ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kuat biasa di dunia bawah. Itu wajar. Kaisar abadi berada di bawah komando permaisuri Ming Yue, kepala dari 4 kaisar agung. Bagaimana ahli teratas yang benar-benar hebat bisa membiarkanmu menjadi liar di wilayahnya? Tetapi selama aku membantumu itu sudah cukup untuk mencegahmu dikalahkan olehnya. Waspadalah dan kembangkan secara diam-diam. Kata leluhur 10.000 tulang, dia berkata dengan sangat percaya diri. Mata leluhur habis pun berbinar. Untungnya dia tidak terburu-buru untuk mencari kaisar abadi setelah dia tiba di dunia bawah. Dengan kebijaksanaan leluhur iblis abis, dia secara alami tidak akan membiarkan hidupnya dengan mudah dikendalikan oleh orang lain. Oke, aku setuju untuk bekerja sama denganmu, kata leluhur iblis abis. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba memutuskan. Dia tidak cukup tahu tentang dunia bawah dan dia sangat membutuhkan ahli kuat untuk dapat membantunya. Terlebih lagi ketika dia mengingat ahli kuat di lautan keempat pasang surut di alam semesta asli, dirinya masih merasa sedikit takut di dalam hatinya. Kekuatan lawannya adalah meskipun dia telah menerobos transendensi, dirinya belum tentu untuk bisa menang untuk melawan lawan. Tapi karena leluhur dunia bawah 10.000 tulang ini membantunya secara diam-diam, maka dirinya tidak perlu takut nantinya. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia hanya ada di alam semesta asli. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan raksasa dunia bawah seperti leluhur dunia bawah 10.000 tulang? Hahaha, ini menyegarkan. Karena kamu setuju, tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu. Bagaimanapun, kalau begitu aku akan memberimu beberapa manfaat terlebih dahulu. Kata Kaisar 10.000 tulang.
Dengan tawanya yang keras, pada saat yang berikutnya dia menyampaikan kemurnian yang tak tertandingi. Energi kematian memasuki tubuh leluhur iblis-abis dengan keras, menyebabkan asal-usul di tubuh leluhur iblis-abis menjadi liar. Dengan perasaan ekstasi, leluhur iblis-abis pun meraung menerima kekuatan itu. Energi kematian ini terlalu murni, memancarkan kekuatan mengerikan yang membuat aura di tubuhnya terus melonjak. Singkat waktu, setengah jam kemudian, boom, aura kekerasan yang keluar dari tubuh leluhur iblis-abis menghantam istana. Tengkorak kristal berhenti mengirimkan energinya lagi. Sekarang kamu tahu kekuatanku kan? Kamu baru saja menembus level pertama dari transendensi. Saya akan membiarkan Anda mencapai puncak transendensi tingkat pertama. Mulai sekarang di bawah bimbingan saya, Anda akan mampu menerobos transendensi tingkat kedua untuk menggunakan kekuatan kematian. Saya akan terus memelihara harta tulang nenek moyang saya agar saya bisa lebih banyak membantu Anda. Oke, saya baru saja bangun dan telah disegel selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sekarang saya harus terus memulihkan diri. Jika terjadi sesuatu, tolong bangunkan saya lagi. Suara dari tengkorak kristal itu berangsur-angsur menghilang dan segera itu terdiam. Dan benda itu dengan cepat jatuh ke tangan leluhur iblis-abis, berubah menjadi harta karun sederhana. Leluhur iblis-abis menangkap tengkorak kristal dan merasakan asal mula gelombang di tubuhnya dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Saya sebenarnya telah mencapai puncak transendensi tingkat pertama dengan begitu cepat. Saya layak menjadi jenius paling tak tertandingi di dunia. Qin Chen dan Xiao Supreme, kalian berdua tunggulah aku. Aku akan segera mengumpulkan pasukan dan pergi ke alam semesta awal. Setelah Anda sadar dan menjadi reinkarnasi alam semesta, aku pasti akan memiliki kesempatan untuk berlari menerobos ke transendensi tingkat kedua. Dan suatu hari di masa depan, aku akan dapat menjadi ahli transendensi tingkat 3 teratas di laut kosmik ini. Kata leluhur iblis-abis, dia tertawa keras penuh kebanggaan. Dan boom, energi kematian di tubuhnya sangat besar dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya hitam dan bergegas keluar istana. Pasukan itu langsung menuju ke arah alam semesta awal. Sementara sekarang, di 13 wilayah selatan, di luar wilayah di mana keluarga Tuoba berada, mantan leluhur Tuoba, 3 transenden berdiri dengan hormat di depan Qin Chen dengan ekspresi rendah hati di wajah mereka. Tuan Muda Chen, semua ahli kuat dari keluarga Tuoba saya telah berkumpul di sini, menunggumu. Tuan Muda Chen, berikan saja perintah lalu serang klan kegelapan dengan kekuatan penuh. Di belakangnya ada ahli-ahli kuat yang padat dari keluarga Tuoba, yang pemimpinnya adalah Tuoba Xiongba, seorang master transenden tingkat 2 yang melampaui tingkat puncak. Kami akan mematuhi perintah Tuan Chen. Tuoba Xiongba berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang nyaring. Momentumnya melonjak dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan momentum yang mengepul naik ke langit seperti lautan luas mengguncang kehampaan lautan kosmik. Sial, kamu penjilat. Di belakang Qin Chen, Tuan Istana Anyou tampak jelek melihatnya dan dia mengumpat dengan marah dengan suaranya yang rendah. Toh nenek moyang Tuoba ini dulunya punya 3 transendensi tingkat 3. Kenapa bisa seperti anjing yang menjilati dan tidak punya tulang punggung sama sekali? Dengan pemikiran mendalam di dalam hatinya, Tuan Istana Anyou menoleh untuk melihat ke samping, ke Pang Muling. Dia bertanya dengan suara yang rendah. Ling Er, bagaimana kamu berkomunikasi dengan wanita cantik Chen Shao akhir-akhir ini? Apakah kamu sering menyajikan teh untuk mereka? Berbaik hatilah dan layaninya, dan hormatilah sebagai aku seorang ayah. Tapi izinkan aku memberitahu Anda, orang yang berakal sehat tidak akan pernah bernasib buruk. Anda harus memperbaiki identitas Anda dan melakukan yang terbaik. Apakah Anda mengerti? Ketika saatnya tiba, beberapa hal secara alami akan terjadi, kata penguasa Istana Anyou. Dia berkata dengan getir. Ayah, kata Pang Muling. Dia terdiam. Sementara di samping, orang-orang kuat dari rumah Anyou seperti Raja Bismo Lau, Tuan Jongkong, mereka hanya bisa menundukkan kepala melihat hidung dan hati mereka. Saya belum pernah menemukan penguasa Istana Anyou menjadi orang seperti itu. Tapi sekarang mereka melihatnya. Semuanya segera berangkat ke benua hitam, kata Qin Chen. Qin Chen melihat banyak pasukan di depannya dan di belakangnya, dan lalu Qin Chen memerintahkan dengan suara yang dalam. Ya, baik. Boom. Mengikuti perintah Qin Chen,
Anio Mansen dan banyak pasukan kuat dari keluarga Toba pun naik ke langit, menaiki susunan teleportasi dan langsung ke benua hitam. Tim pasukan seperti itu tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan oleh seluruh 13 wilayah selatan. Hanya setengah bulan kemudian, Qin Chen dan orang-orang kuat dari keluarga Toba dan Anio Mansen telah tiba di pinggiran benua hitam, turun dengan kekuatan penuhnya. Benua gelap kuno tergantung di lautan luas itu sungguh megah. Pada saat ini di benua itu, serangkaian cahaya mengalir menutupi seluruh benua gelap, menyebar hingga miliaran mil yang tak terhitung jumlahnya. Klan kegelapan telah beroperasi di 13 wilayah selatan selama bertahun-tahun dan telah mengalami banyak krisis. Tentu saja mereka mengetahui beberapa pergerakan rumah Anio dan keluarga Toba, dan boom. Dalam beberapa kasus di atas langit yang luas, ahli-ahli kuat dari dua kekuatan besar turun seketika. Momentum yang agung itu menjerumuskan seluruh benua hitam ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tuan Chen, itulah benua gelap di depan. Selain Qin Chen, Tuan Istana Anio melangkah maju dan hendak berbicara ketika leluhur Toba di samping memimpin dan berbicara dengan hormat. Mulut Tuan Istana Anio membekukan separuh mulutnya dan wajahnya berubah menjadi hijau. Apakah leluhur Toba ini masih punya hati nurani? Apakah ini semua tentang persaingan untuk mendapatkan kinerja bagus di depan Qin Chen? Dia menatap leluhur Toba dengan tatapan yang membuatnya ingin memakannya hidup-hidup. Tetapi leluhur Toba menutup telinga dan bahkan tidak melihatnya sedikit pun. Tuan Istana Anio menarik napas dalam-dalam dan buru-buru melanjutkan. Tuan Muda Chen, lihat klan gelap ini benar-benar membuka formasi pelindung. Mereka jelas tidak mau menyerah. Tuan Muda Chen, Anda bijaksana. Bela diri dan berbakat. Klan kegelapan ini diketahui oleh satu keluarga. Kamu di sini, tetapi mereka masih ingin melawan. Dengan putus asa, dalam hal ini, mengapa Anda tidak memberi perintah kepada saya dan saya akan segera memimpin orang-orang kuat untuk menerobos formasi gelap ini dan membunuh master dari klan kegelapan dan memberitahu mereka konsekuensi dari melawan. Mendengar itu leluhur Toba melirik Tuan Istana Anio mengerutkan kening dan segera mengedipkan mata ke arah Toba Xiongba. Melihat ini, Toba Xiongba buru-buru mengambil langkah ke depan menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Chen, tolong beri saya perintah. Bawahan ini bersedia menjadi garda depan dan menjatuhkan klan kegelapan. Tuan Muda Chen, mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada saya, kepada rumah Anio saya? Karena saya, rumah Anio, telah menerima bantuan besar dari Anda. Saya secara alami akan membantu Anda menyelesaikan masalah Anda, Tuan Muda Chen. Kata Tuan Istana Anio. Keluarga Toba dan keluarga Anio masing-masing saling berdebat. Keduanya saling memandang dengan konflik yang kuat di mata mereka untuk menimbulkan kerja keras di depan Qin Chen. Menghadapi pertarungan antara dua kekuatan besar, Qin Chen tidak bereaksi dan diam-diam menatap benua gelap yang luas di depannya. Di depan mata Qin Chen, seluruh benua gelap itu seperti tirai hitam besar tergantung di lautan tak berujung. Apakah ini benua hitam? Gumam Qin Chen. Sementara di samping Yu Qiansu dan yang lainnya juga terlihat emosional. Bagi penguasa Istana Anio dan yang lainnya, klan gelap ini mungkin hanya kekuatan menengah di 13 wilayah selatan. Tapi bagi mereka yang lahir di alam semesta asli, benua gelap ini telah menginvasi alam semesta asli mereka dalam beberapa tahun terakhir. Seperti mantra sihir, mantra itu tertanam kuat di hati semua ras di alam semesta awal, menekan seluruh alam semesta awal. Naik dan panggil formasi, beri mereka waktu setengah jam. Selama orang-orang di benua hitam mau menyerah, kita hanya akan membunuh pelakunya, dan yang lainnya akan diselamatkan. Tetapi jika mereka melawan, tidak ada yang menolak, dan tidak akan ada yang lolos dari kematian. Kata Qin Chen, dia berkata dengan tenang. Tuan Muda Chen, mengapa Anda harus begitu baik terhadap klan kegelapan ini? Biarkan saja bawahan ini untuk menghancurkan mereka secara langsung. Kata Toba Xiongba, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang keras. Toba Xiongba, kamu sangat berani. Kamu ingin melanggar perintah dari Tuan Muda Chen. Kata Tuan Istana Anio. Melihat itu, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak dan marah. Tuan Muda Chen, saya tahu anak ini tidak ada guna, tidak ada niat. Toba Xiongba berkata dan tergesa-gesa. Tuan Muda Chen, bawahan ini sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Leluhur Toba merutkan kening dan berkata dengan dingin. Toba Xiongba, mulai sekarang jika kamu berani mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal setelah Tuan Muda Chen memberi perintah, maka jangan salahkan aku karena tidak peduli dan
marah kepadamu. Kata leluhur keluarga Toba. Ya baik leluhur, kata Toba Xiongba. Dia buru-buru berkata dengan hormat. Dan saat berikutnya suara mendesing. Toba Xiongba, Tuan Istana Anio dan yang lainnya telah melangkah maju dan muncul tepat di atas benua hitam. Melihat ke bawah ke alam yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Di alam bawah, klan gelap yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit dengan ngeri. Orang-orang dari hampir semua sudut benua gelap dapat yang jelas melihat dua orang di atas langit. Pada saat ini penguasa Istana Anio dan Toba Xiongba tampak seperti kedua patung, seperti terik matahari yang mekar dengan cahaya tak berujung terlihat jelas oleh mata semua orang di benua hitam. Semua anggota klan kegelapan, dengarkanlah. Nenek moyang klan kegelapan tidak mengetahui ketinggian dunia dan dia berani menyinggung Chen Shao. Sekarang dia telah dieksekusi. Semua anggota klan kegelapan menyerah dengan patuh. Mungkin masih ada cara untuk dapat bertahan hidup, namun jika tidak, kalian semua pasti akan mati. Suara gemuruh itu bergema di seluruh benua gelap pada saat yang bersamaan, dan itu ditransmisikan ke pikiran semua ahli di benua gelap dalam sekejap seperti suara guntur. Saat ini di benua gelap, sebuah istana megah di jantung benua hitam. Ini adalah tempat inti klan kegelapan dan juga merupakan tanah suci klan kegelapan. Di masa lalu ini adalah sesuatu yang patut dipamerkan bagi orang-orang di kuati klan kegelapan untuk datang berziarah ke sini setiap hari. Namun hari ini ahli-ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan kegelapan sedang berkumpul di sini. Semuanya dengan wajah yang muram dan kecemasan yang tak ada habisnya di hati mereka. Ini adalah orang-orang terkuat dari klan kegelapan. Pemimpinnya adalah patriark klan kegelapan saat ini. Di bawahnya terdapat banyak penatua dan juga orang kuat dari klan kegelapan. Bertahun-tahun telah berlalu sejak klan kegelapan melewati reinkarnasi di bawah kepemimpinan leluhur kegelapan dan memasuki lautan kosmik. Para penguasa klan kegelapan secara alami telah melahirkan banyak ahli terkemuka di lautan kosmik ini. Misalnya Kaisar Leluhur Iblis Hitam dan Kaisar Leluhur Hitam Heiyu. Itu adalah orang-orang kuat transenden yang lahir pada tahun-tahun ini. Namun sekarang hanya ada 5 ahli transenden dari klan kegelapan, dan mereka semua berkumpul di sini dengan ketakutan dan kecemasan di mata mereka. Dan suara sebelumnya yang seperti mimpi buruk menyebar ke seluruh benua gelap mereka menyebabkan semua orang menjadi panik. Pemimpin klan itu adalah Tuan Istana Anio dan leluhur Tuoba. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria transenden dan kuat berkata dengan cemas dengan ketakutan dan kegelisahan di antara alisnya. Tuan Istana Anio dan leluhur Tuoba, keduanya adalah ahli transenden puncak tingkat kedua. Mereka adalah dua kekuatan paling kuat di wilayah ke-13 selatan kita. Jika mereka menyerang klan kegelapan kita tidak akan bisa melawan mereka dengan kultivasi kita. Dan juga belum ada kabar tentang leluhur kita sekarang dan ada sedikit tanda-tanda runtuhnya kekuatan asli benua hitam ini. Ini jelas merupakan tanda jatuhnya dari leluhur kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?